Yang ingin koalisi perubahan tuh Bang Surya. Mohon maaf, menjadi jawab. Jadi Bang Surya yang Selama ini seakan-akan Anies dan perubahan itu jauh di mata. Begitu masuk bersama Cak Imin dengan koalisi Amin sudah dekat di hati. Enggak hampir. Kita memang janjian untuk silaturahim politik dengan Kemana pengurus saja? PDI Perjuangan. Ya, akan membuat perjanjian. Mereka janji akan datang lagi ke PAN. Oke. Dengan Pak Ganjar tadi itu kita ingin melanjutkan kesinambungan pembangunan selama masa 2 periode Pak Jokowi, dan dengan Pak Ganjar itu 3 periode kesinambungan pembangunan. Pembangunannya loh ya. Oke, kita ke Inton dulu, Bos. Bang Inton. Ya. Izin Bib, Pak Sekjen. Nah ini Mas Tito bukan pasar minggu. Yo, ini kita ke tema dulu nih. Kan kalau tema undangannya itu koalisi Anies Kita siap, pun lupa temanya, Bang. koalisi Anies siap berlayar. Iya kan? Bagaimana dengan Ganjar dan Prabowo kan gitu kan? Nah, jadi saya coba mengulas temanya persoalan berlayar tadi itu. Nah, kalau berlayar, ketiga kandidat ini pasti siap untuk berlayar. Iya kan? Nah, tapi kesiapan belayar tadi itu pasti sudah siap kalau ditanyakan. Namun, pasti berlayar atau tidak? Iya kan? Kalau ditanyakan kesiapan untuk berlayar, pasti siap. Pasti berlayar atau tidak? Nah, itu kan tergantung cuaca, tergantung ombak. Iya kan? Loh ya, kalau kami pasti Ganjar kan. Oleh cawapres tinggal nanti dalam waktu dekat. Jadi karena apapun, kalau urusan berlayar ya tadi itu pasti berlayar tergantung cuaca, tergantung ombak, kemudian navigasinya, nakodanya, iya kan? Nah kalau kita lihat ya dalam berlayar itu kan bagaimana kapal ini sampai ke tujuan, sampai ke dermaga. Kalau kemudian kita tadi analogikan berlayar tadi, kita bisa putar lagu Lancang Kuning itu. Iya kan? Lancang kuning. Kemal. Kalau nakoda, iya kan? Kalau nakodanya nggak ahli kan bisa alamat kapal tenggelam juga. Kemudian kita harus memastikan kapal yang akan berlayar ini, ya, benderanya tadi itu, benderanya tadi itu benar-benar dia sampai membawa kita ke dermaga tujuan bernegara tadi itu, Pak. Jangan sampai umpama kalau tadi dalam pelayaran itu banyak hal, Pak. Bisa di tengah jalan itu muncul lanun, perompak, iya kan, mengambil alih kemudi. Nah, kita kan harus memastikan bahwa kapal yang berlayar ini sampai ke tujuan itu benderanya merah putih, Pak. Bukan bendera lanun. Yang begini tuh, tengkorak itu kan, perompak. Nah, itu tadi kita bicara tentang kalau metaforanya adalah berlayar tadi itu. Nah, kita memastikan dari nama-nama yang muncul, ini kan masih kita belum tahu ya, karena sampai kita tahunya nanti itu kan pasti berlayar tadi itu. Tadi kan tentang kesiapan, kemudian kepastian berlayar. Kepastian berlayar itu kan ada, itu tadi selain faktor cuaca, kemudian juga ada sah bandar. Ya sah bandar itu ya KPU,
dan lain-lain. Ini laik atau tidak berlayar. Nah maka tadi kalau bicara kesiapan semua pasti siap. Pasti berlayar atau tidak, nah kita tunggu pada tanggal pendaftaran kepastian itu. Nah kalau kita lihat sekarang ini kan masih sangat dinamis lah. Termasuk koalisi Habib ini masih dinamis nih Bang menurut Bang. Enggak dinamis. Sudah. Nah tanya beliau kalau itu. Dinamis itu kalau bertambah partai lain datang. Ah ya sudah. Jadi Nah. kalau ada yang mau datang, ahlan wa sahlan. Iya. Kalau yang ada, sudah selesai. Kalau Demokrat mau balik lagi, Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Kembali kepada jalan yang benar. Nah maka sebenarnya adalah begini Pak. Bukan, ini harus diluruskan. Kalau istilah ada, sebentar dulu. Ya, oke. Kalau disebut bahwa kembali ke jalan yang benar, berarti Demokrat sekarang tidak di jalan yang benar dong. Iya Ini perlu Iya, Beb. ditelusuri. Coba gimana? Sekarang Jangan nggak di begitu. jalan yang benar. Justru dia merasa sudah benar loh. Jadi Keluar. kalau menurut terjemahan saya beda. Jalan yang benar itu kembali kepada yang semula. Itu aja. Berarti sekarang nggak benar. Harus ke yang semula supaya benar. Kalau benar ya kayak itu menurut saya. Kan pandangan saya. Pandangan saya kan ya karena dia sahabat saya. Demokrat itu sahabat saya mau baik-baik. merasa dikhianati kok gimana? Enggak dihianati. Loh, Nggak Pak dia- SBY merasa dikhianati sama Mas Oh, itu perasaannya Mas Anies. aja. Perasaannya aja. Jangan. PKS merasa mengkhianati Demokrat juga nggak Bang? Enggak. Kalau kita kan sudah bersama Anies. Kalau ada yang mau lari ya kita nggak maksakan diri dan tidak harus mengarahkan. Oke. Oke? Oke, lanjut. Iya jadi Nah dibantah lagi, ente demen bener bantahan. Saya nggak membantah, Bib. Jadi saya juga mau luruskan aja bahwa yang dimaksud itu dia Ya kan sekarang pandangan saya. dia sudah benar nggak gitu loh. Nah, jangan dikira dia nggak benar. Justru dia sekarang merasa paling benar meninggalkan di situ. Ya. Benar loh, semua orang juga tahu itu. Selamat jalan kepada Iya, kebenaran. begitu. Jangan Oke. berharap kembali. Oke. Nah, ini Harap, boleh dong. Ini masalah. Harapan kan boleh, harapan itu kan masih ada. Karena dia udah mau gabung ke Nampaknya yang Prabowo ikut atau saya Ganjar. terus sama Soleh. Udah jelas. Hah? ya jadi kalau kita lihat nih per 5 tahun ya per 5 tahun dinamika politik kita itu ya selalu dengan hal-hal yang dansa-dansi begini, dansa-dansa politik begini. Nah, dalam sebuah kita berdemokrasi ini kan dia butuh kepastian, Mbak. Kita sebenarnya perlu memformat ya model model pemilihan presidennya, Pak. Dan kepartaiannya. Saya masih ingat betul, nanti bisa dikonfirmasi dengan teman-teman beliau yang juga intens berdiskusi, yaitu almarhum Pak Taufik Kimas, Ketua MPR RI, periode 2009-2013. Nah beliau tuh pernah beberapa kali mengutarakan idenya, demokrasi kita ini harus stabil. Demokrasi kita ini harus bisa memiliki satu kepastian. Maka dalam sistem presidensil dengan multipartai perlu diatur antara partai-partai politik yang berada di dalam koalisi pemerintah atau pendukung pemerintah dan kemudian partai politik yang di luar pemerintah. Nah, ada konsensus di antara partai pemerintah untuk memiliki komitmen dan pertanggungjawaban politik kepada rakyat untuk melanjutkan kesinambungan kepemimpinan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang dia dukung. Nah, maka partai politik tadi itu di barisan koalisi pendukung pemerintah harus ada konsensus kalau pemilu legislatif ya partai A mencalonkan calonnya capresnya A. Tapi memang ini sebentar sebelum ke situ pilpres dan pileknya dipisah. Pilek dan pilpresnya dipisah. Ketika partai A dalam koalisi pemerintahan mencalonkan si A kadernya, partai B mencalonkan B kadernya, partai C mencalonkan C kadernya, ya. Ketika pemilu legislatif preferensinya itu sudah ada
masyarakat sudah punya preferensi kalau saya memilih partai A, capresnya A. Kalau saya pilih B, partai B, capresnya B. Sehingga di antara partai pendukung pemerintah, ya, mereka punya kesepakatan ketika pemilu legislatif ternyata partai B yang unggul. Maka mereka lah yang punya hak, ya, untuk mengusung calon presidennya. Begitu di antara koalisi partai pemerintah tadi. Partai C urutan kedua atau partai A urutan kedua, dia yang mencalonkan. Begitupun di luar pemerintah. Begitupun di luar pemerintah. Yang partai di luar pemerintah, partai D, partai E mencalonkan, dan siapa yang paling tinggi di antara itu. Sehingga hanya ada 2 pasang calon, dan itu perdebatannya jelas ke publik. Partai pendukung pemerintah tadi, ya inilah calon presiden kami akan lanjutkan. Di luar pemerintah, ini calon kami akan melakukan koreksi dan memperbaikin pembangunan dari pemerintahan sekarang. Sehingga perdebatan di publik itu adalah perdebatan yang programatik, konseptual, dan lebih edukatif kepada publik. Sehingga kemudian demokrasi kita ini tidak mengalami pengulangan dansa-dansa politik setiap 5 tahun. Ini kan tidak ada kepastian ini, partai pendukung di dalam pemerintahan, ya, tiba-tiba bisa bergeser ke luar pemerintah. Yang ada dengan model ketidakpastian seperti ini, yang ada itu jadi demokrasi pemilihan presiden model top up. Jadi yang ada melahirkan demokrasi top up. Negosiasi. Kami dapat apa? Kurang-kurang nanti kami bisa bergeser kemari, top up dulu. Kan itu. Kalau top up ya belum jelas, kami belum ambil sikap. Nah, kita kan harus menghindarkan politik demokrasi yang model top up ini. Nah, jadi menurut kita ke depan ini kita dari sekarang ini udah harus mulai memformat model pemilihan presiden seperti ini, Pak. Dan dengan begitu, ya, nggak perlu lagi kita ribut tentang presiden threshold-nya. Nggak perlu lagi ribut-ribut. Karena dalam konstitusi kita jelas yang mencalonkan itu adalah partai politik untuk mencalonkan presiden atau gabungan partai politik. Karena calon presiden ini cuma ada 2. Yang mendukung pemerintah atau yang di luar pemerintah. Tinggal itu, Pak. Sehingga ada pertanggungjawaban politik partai politik, masing-masing partai politik ketika mendukung pemerintahan, dia punya pertanggungjawaban politik dan pertanggungjawaban moral untuk melanjutkan. Begitupun di luar pemerintahan. Nah, menurut saya diskusi-diskusi ketatanegaraan ini, ya, penting buat kita agar demokrasi kita ini memiliki kepastian dan memiliki kestabilan ke depan. Demokrasi tanpa kepastian yang ada nanti anarki, Pak. Anarki. Nggak ada aturan main. Tidak ada kejelasan. Tidak ada kepastian. Semua akan bermanuver masing-masing. Kita sebagai sebuah bangsa yang besar, sudahlah. Kita harus tata. Nggak boleh kita biarkan begini terus. Dinamika politiknya ini tidak melahirkan satu tontonan yang bisa membuat kita berpikir maju. Selain akrobat-akrobat politik yang melahirkan dansa-dansa dan drama-drama. Saya rasa itu, Pak. Demokrat mau gabung ke PDI ini gimana nih Bang situasi ini? Sebagai partai politik yang berwatak dan karakter gotong royong, PDI Perjuangan itu bukan partai yang eksklusif. Selalu bisa dengan siapapun. Sepanjang azas dan prinsip perjuangannya sama. Nah, kalau dengan Demokrat itu sudah dilakukan pertemuan-pertemuan.
baik itu antar DPP partai, sekjen, dan juga Mbak Puan dan Mas Ahaye sudah ketemu. Nah, kalau kemudian yang disampaikan oleh Bang Panda kemarin itu kan tentang syarat. Nah, tentu itu kan pada konteks saat itu, ya. Yang menurut kita saat ini komunikasi itu sudah dibangun antara DPP partai, sekjen, dan juga Mbak Puan serta Mas Ahaye. Seperti itu. Komunikasi jalan terus, nggak ada yang menutup, nggak ada yang ini ya. Ya, jalan terus. Ya karena kemarin Bahwa kan- nanti katakan itu Partai Demokrat mau dukung capresnya siapa, kita serahkan. Oke. Kalau ada syarat dulu, Kedaulatannya tuh. deklarasi Ganjar dulu baru kita bicara gitu, seperti kata Sekjen itu gimana Bang? Itu ada yang bilang nggak serius-serius amat barang ini. Ya tergantung dari Demokrat. Oh. Ya tergantung mereka dong. Tapi itu syarat mutlak dari PDI. Bahwa mau deklarasi duluan ya monggo. Atau mau diobrolkan lagi dengan Pak Sekjen ya monggo. Ya kan itu. Ya. Iya, Pama, kan tadi Pak Sekjen sampaikan deklarasi dulu gitu kan. Ya kan tinggal diomongkan aja lagi sama beliau. Pak Sekjen, Oke. kami mau Oh, ini. berarti masih terbuka semua kemungkinan. Masih dalam politik itu kan tidak ada yang buntu, Pak. Dan terbuka juga masuk ke Prabowo Demokratnya. Oh. Iya dong. Karena kita juga komunikasi. Atau balik lagi ke koalisi Habib. Nah, pelukan kalau ke Habib. sana agak Masih berat. sangat mungkin juga lagi kembali ke Mungkin Habib. ke sana tapi agak berat lah. Kalau ke sini sama sini mungkin. Anda jangan terjemahkan agak berat secepat itu, santai aja. Prof Ege. Ambil Kenapa mikrofon kau Prof hobi Ege. bener sih memaksakan dari kehendak? Bukan, ini tadi ceritanya kan Iya, sedang saya negosiasi paham. dengan Ganjar. Kalau dia mau Tapi balik ke dengan kita Prabowo dengan juga mudah. iya. Jadi Jangan kau terjemahkan agak berat, siapa kau sebenarnya? Iya. karena Santai aja, Jack. iya. Berkelas. Justru karena itu santai, makanya agak berat ke sana. Karena kalau ke sana pasti nggak santai. Pasti nggak santai kalau pilih ke sana lagi, nggak Iya, mungkin santai. karena udah ada musang Kalau ke berburu sini sama domba. ke sini agak lebih santai lah. Iya. Ya. Oke. Agak susah juga sama musang nih kan Bang. Ya kan? Iya, apalagi tadi onta berburu kambing gitu. Habib lebih ekstrim. Prof Ege. Catatan-catatan kritis, menarik, dan Iya. menggelitik dari Effendi Ghazali apa? Ya, dan ini soal pengajuan ke MK ini Anda yang bertanggung jawab Iya, nih iya, di iya. peserta Jadi- sama pileg ini Ya, Prof. satu kembali dari kenapa saya singgung soal beast mode ini ya. Ini sebetulnya cuma membedakan antara flora dan fauna sebetulnya. Jadi saya harus mengatakan pertama, siapapun yang berdiri atau berbicara dalam diskusi seperti ini, bahas koalisi-koalisi ini, termasuk Effendi Ghazali, itu mengalami split personality. Jadi kepribadian yang terbelah. Karena apa? Nggak ada tuh pemilu serentak di dunia yang ada presidensial threshold-nya. Itu nggak ada, cari aja. Kalau ada nanti kasih tahu ke kita, mana ada Bapak dan Ibu Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, mana ada pemilu serentak di dunia yang pakai presidensial threshold. Jadi artinya walaupun saya mengajukan dulu kemudian ada presidensial threshold-nya, itu hanya ada di dunia flora dan fauna. Beast mode tadi. Yaitu membedakan antara flora dan fauna. Jadi bukan di jalur manusia. Jadi saya berbicara di sini dengan kepribadian terbelah. Ya, mengakui bahwa secara ilmu nggak ada pemilu serentak yang ada presidensial threshold, tapi begitu diajak total politik Safari 2024, saya ikut membedah-bedah koalisi ini gitu. Ya, jadi semua yang berbicara di sini, siapapun dia pimpinan partai, sekjen segala macam termasuk di televisi Anda, split personality, kepribadiannya terbelah. Nah, sebagai orang yang pribadinya terbelah, saya punya 4 catatan. Tanpa sadar, 16 Oktober itu kalau jadi ya, daftarnya itu dimajukan 10 sampai 16 Oktober, bulan depan loh. Ini kita 16 September nih. Tanpa terasa kan di Sabtu 1 bulan lagi sudah harus komplit nih pasangan. Harus. Ya kan? Kalau itu jadi ya. Kita udah berlayar duluan. Nah, sekarang kembali ke judul. Sudah berlayar duluan. Jam berapa naik layarnya lagi? Baliho? Begitu Effendi lewat, Ghazali lewat, moga-moga sudah. Ya, jadi artinya balihonya naik ya. Yang menarik tentu apa kata Yandri. Yandri mengatakan PKS itu sudah identik dengan Anies. Ya, harus diakui ada kebenarannya. Karena sebetulnya PKS itu punya pilihan kan, antara ke
koalisi Amin atau ke koalisi Indonesia Maju. Atau bikin baru. Ya, atau bikin baru, digoda bikin baru ya. Nah, tapi pada bagian pemilihan itu sebetulnya PKS relatif lebih bebas. Jadi betul juga kalau Pak Sekjen ini agak membantah Yandri, karena dia relatif lebih bebas loh. PKS itu ketika tidak datang ke Surabaya, dia relatif agak bebas karena bisa ke koalisi yang waktu itu belum disebut Amin, tapi Anies Caimin, atau ke Indonesia Maju, atau membentuk koalisi baru gitu ya. Dari itu dia memutuskan ke Amin. Ya. Barangkali Yandri itu terbukti benar bahwa PKS sama dengan Anies, walaupun pilihannya lebih bebas. Ada 3 pilihan membentang di depan mata gitu ya. Ya, bebas yang bebas yang terbatas lah gitu. Pilihannya Anda kan mau tiga. katakan bebas tidak bebas, Enggak, ini saya sudah terbatas. terjadi. Setuju. Bukan, ini sudah diumumkan, apalagi bebas nggak bebas. Enggak, bebas yang terbatas. Sudah diumumkan. Sudah, oke. Bagaimana? Tapi Yandri benar, PKS sama dengan Anies. Ya, enggak apa-apa kan? Artinya PKS sama dengan Anies agak, walaupun sebetulnya peluang untuk ke Prabowo ada kan? Ada. Karena PKS sudah sering juga dengan Prabowo sebelumnya gitu ya. Pengalaman gitu. Sebetulnya Bapak-bapak dan Ibu, dengan segala hormat buat teman-teman PAN ini, PAN yang lebih terkunci pada Erick Thohir sebetulnya. Jadi ketika Yandri bilang PKS itu lebih terkunci pada Anies, PAN yang lebih terkunci pada Erick Thohir sebetulnya. Enggak, ini saya mau jawab sedikit. Oh ya, boleh dong. Karena gini loh, yang diusulkan di PAN itu Iya. alternatif lainnya itu ada Muhadjir Effendi. Oh ada ya? Iya. Effendi Ghazali ada namanya Muhadjir Effendi di iya. kita. Jadi nggak Abang dari pun- tadi Erik mulu. Enggak, Erik iya, kita kan ada priority kan, Oke. ada prioritas. Tapi kan kita bukan menutup. Tidak Jadi menutup. kalau menutup kan berarti ngunci namanya itu, kan Betul. enggak dikunci. Nggak Jadi, dikunci. Enggak, Apa? itu udah diomongin sama ketua umum kami di media loh, bahwa calon kita ada yang namanya Muhadjir Effendi dari internal Ya. PAN yang diusul oleh kader Ini PAN bagus juga, karena gitu loh. pada jam segini muncul nama itu. Ya, enggak, memang Dari tadi memang belum? udah lama Pak. Enggak, dari itu, tadi, udah waktu ada. kita di sini tadi belum. Karena konteksnya tadi memang disebutnya Erick Thohir Oke, sama Kalau Pak sama Zul nggak ada hostnya. muncul ya? Enggak Pak Pak Zul enggak. Nggak ada. oke. Jadi Kan nggak ada artinya- masalah, toh? Oke, enggak masalah. Sama dengan Pak Saihu enggak maju kan? Ya. Ah iya udah. Zul. Tapi ada Ya, pengalaman sama. ada pengalaman menarik dengan PAN ini ya, teman-teman sekalian. Waktu itu sempat ke PDIP juga. Pernah hampir membuat perjanjian, hampir ya. Enggak, jadi beda lagi penjelasannya. Ya, itu- Karena saya ikut di situ. Iya, hampir mulai. Enggak hampir. Kita memang janjian untuk silaturahim politik dengan Kemana pengurus saja? PDI Perjuangan. Ya, Dan oke. waktu itu kita minta diterima oleh ketua umum. Oke. Jadi waktu itu Bu Mega datang. Belum ada kesepakatan untuk buat perjanjian. Akan membuat perjanjian. Mereka janji akan datang lagi ke PAN. Oke. Itu yang benar. Setelah itu itu mereka akan datang lagi. Jadi PDI berjanji akan datang ke PAN. Ada Pak memang ya, dijanjikan Oh. sudah datang mau datang. Jadi nggak jadi. Tapi Tapi belum. belum datang. Mungkin karena Mungkin setelah ini kan bisa juga masih. Oh iya. Masih Kasih ada, dulu masih- Bang. Testimoni ke PDI ini buat datang nih untuk menepati janji ini. Enggak loh. gini loh Pak, kalau komunikasi politik itu tidak mesti misalnya, kalau udah misalnya kayak Amin sudah ditetapin dari PKS dan Nasdem, misalnya gitu dengan satu lagi PKB, itu sudah bukan berarti kita nggak bisa komunikasi. Saya dengan jujur aja, saya senang tadi kenapa saya senang misalnya Caimin ke sana. Karena Caimin ini dengan saya bisa komunikasi Saling Pak, WA. enak malah Siap. justru. Oke. Ya kan dibandingin yang calon lain. Jadi komunikasi dengan PDI sekalipun kami akan tetap jalan. Kenapa? Ini yang membuat kita lebih dewasa dalam berdemokrasi. Jangan mengunci semua komunikasi. Ya, ya. Dan itu tetap harus jalan. Gitu. semua komunikasi jalan. Termasuk yang dijanjikan tadi Pak Prof. Betul ya. Iya. Semua komunikasi jalan, tapi ini Erick Thohir lah kurang lebih. Erick Thohir diutamakan. Diutamakan. Ya. Kan Jadi- Tapi Itu. saya juga komunikasi dengan Pak Zul lancar Ya, aja. Ya bagus, saya dengan Habib kan jalan. Tapi ini baik. sudah berlayar, nggak usah Iya. di... Iya. Nggak, Prof, maksud saya Prof. komunikasi itu nggak ada yang lebih baik dan yang tertutup, Iya. terbuka semua. Prof, yang menjadi teka-teki adalah ketika Pak SBY mengatakan ada menteri aktif yang mengajak kami untuk membuat koalisi baru, kira-kira PKS itu diajak kayak Oh dia aja. waktu Dia aja. oleh menteri Dia yang ajak aktif lah. yang Ini ingin membuat koalisi baru itu ya. senang mengajak PKS hampir semua partai. Iya, kalau nggak diajak nggak cukup jumlah presidensial threshold-nya. Jadi kalau ada ajakan itu pasti diajak, karena kalau nggak cukup presidensial threshold-nya. Dan itu pula yang antara lain menyebabkan salah satu nama yang dianggap menteri aktif itu
menjadi menghilang dari cawapres di PDI Perjuangan. Atau kalaupun tidak menghilang makin turun ke bawah. Ya, saham turun. Karena dianggap bahwa, ini ada niat jadi calon presiden nih. Karena membentuk koalisi baru. Iya kan? Itu bacaan dari pemerhati. Tapi yang mau saya bilang bukan itu sekarang. Nah, mungkin yang jauh lebih menarik adalah Koalisi Indonesia Maju ini kapan mendeklarasikan siapa cawapresnya? Jawabnya MK. Bukan Mahkamah Konstitusi, tapi menunggu kemungkinan, menunggu kepastian, dan menunggu keinginan. Itu. Mahkamah Konstitusi juga dong. Apa? Enggak, saya enggak khusus ke sana. Oh, nggak ke situ. Tapi MK sama dengan menunggu kepastian, menunggu keinginan, menunggu kemungkinan. Nah, Memang menunggu PDI keinginan ya. siapa tuh kira-kira, Prof? Oh, Menunggu Gibran. keinginan. Gibran. Dan satu lagi Prof, MK menunggu keikhlasan PDI Perjuangan Karena? juga. Ya, kan interpretasi aja. Iya, enggak. Jadi menurut saya begini, keputusan itu kapan keluarnya yang menjawab menunggu kepastian, menunggu kemungkinan, menunggu keinginan ini, apakah betul kalau 10 dan 16, kalau keputusan itu keluar di tanggal 16 Oktober misalnya, pada saat sudah ditutup, bukan 16 ya, kalau jadi 16, kan kita ada 2 jadwal nih, 10 sampai 16 atau 19 sampai 24, gitu ya. Kalau keputusan itu dengan 10 sampai 16 jatuhnya di luar tanggal 16, bisa lain lagi permainan. Ini tapi ditafsir lebih detail lagi. Iya. Sebetulnya antara tadi berapa 16 itu, 16 Iya. Oktober itu dengan 19 sampai 24. Iya. Itu nggak ada bedanya, Prof. Iya. Kenapa? Karena ada masa klarifikasi Oh pada iya, calon. setuju. Kalau ada klarifikasi calon itu walaupun sudah didaftarkan di sana dianggap nggak beres, Dia- klarifikasinya bisa diganti. Masih bisa. Jadi, Jadi artinya artinya masih DCS. Persis kalimat Ya, saya, ada. Oh, kal- lebih kalimat mantap saya permainan itu belum selesai. Nah, itu jadi jangan dianggap udah selesai. Sekalipun ini menunggu kepastian, menunggu keinginan, menunggu kemungkinan itu, menunggu keikhlasan itu, jadinya sesudah tanggal 19 sampai 24 Oktober, Ada MK lagi menunggu klarifikasi di KPU. dikali. Maksudnya Ya itu MK tadi. juga, MK juga. MK juga. Jadi artinya walaupun sudah ini 19 sampai 25 Oktober, sudah ada 3 pasangan didaftarkan, lalu muncul keputusan MK, masih bisa diklarifikasi. Masih bisa diperbaiki itu calon. Untuk menjadi. Jadi ini menjadi penting. Dengan demikian pada sore ini kalau saya mengatakan saya ingin balik menantang. Kalau menantang kalimatnya kurang terlalu bagus, saya ingin balik bertanya kepada teman-teman Koalisi Indonesia Maju, kapan berani menyampaikan cawapresnya? Ya kan? Kalau bicara 10 sampai 16 atau 19 sampai 25 itu sudah lazim. Apakah memang betul dalam waktu dekat sebelum 10 Oktober atau sebelum 19 Oktober? Itu menjadi menarik. Ataukah betul ini dibuat untuk diskusi soal program dulu yang adalah bagus, tapi sebetulnya sedang menunggu MK tadi. Yaitu menunggu kepastian, menunggu keinginan, menunggu keikhlasan, menunggu klarifikasi, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi saya tidak melihat bahwa Koalisi Indonesia Maju akan segera, barangkali koalisi belum ada namanya. Ganjar bisa lebih cepat mengumumkan cawapresnya daripada Indonesia Maju. Gitu ya, pada sore ini saya lihat begitu. Tapi saya mau menutup, jadi nanti biar diskusi. Saya selalu teringat akan teka-teki Pak Jokowi itu yang Anda belum pernah bisa jawab. Jauh di mata, dekat di hati. Belum ada yang dapat sepeda untuk itu. Termasuk teman-teman wartawan juga belum ada. Pelan-pelan saya mulai melihat begini, ternyata salah satu jawabannya adalah selama ini seakan-akan Anies dan perubahan itu jauh di mata. Betul ya? Kan seakan-akan 2 ini adalah all president man, Ganjar dan Prabowo. Sementara Anies ya dan yang semula itu perubahan jauh di mata. Begitu masuk bersama Cak Imin dengan koalisi Amin sudah dekat di hati. Jadi sementara ada satu jawaban nih. Jauh di mata dekat di hati itu menghasilkan Amin. Ya. Yaitu Anies Caimin. Ya. Hampir susah ada kalimat perubahan yang ada di situ. Karena sudah merupakan bagian dari 2 partai adalah partai kelanjutan dan 1 yang tetap ingin adanya perubahan. Ya. Lihat loh ya, jauh di mata dekat dia. Artinya siapapun yang menang capres atau cawapres ini
pada akhirnya adalah all Jokowi's men. Berkelas. Jadi artinya ini jauh di mata, Dekat ke kemenangan. dekat di hati. Menarik ini. Enggak, jangan ditasaut menarik dulu. Saya ingin mengatakan betapa susahnya PKS dalam posisi itu sebetulnya. Nah, Prof. Betul ya, jauh di mata, dekat di hati. Nah, apa peranan yang bisa dimainkan oleh Bapak Joko Widodo semakin susah ditebak. Teka-tekinya ini akan berlanjut terus sampai ujung. Karena apa? Siapapun yang dicintai atau dipilih oleh rakyat, di situ nanti Pak Jokowi akan mengatakan, saya sebetulnya ke arah itu. Ya. Jadi memang dalam posisi ini, yang paling enak itu sekarang yang menyampaikan teka-teki. Nah, Jauh di mata, dekat di hati. Karena ketiga-tiganya sudah dalam pelukan, ya, jauh di mata, dekat di hati. Dan artinya siapapun yang menang, nanti Pak Jokowi tinggal, siapapun yang dicintai rakyat pada akhirnya, Kasih Pak Jokowi stempel. tinggal mengatakan, saya sebetulnya ke sana. kasih stempel. Tos. Dia yang bilang ya. Jadi semuanya all Jokowi's All men. Jokowi man. Iya. Ya. Ya, nah ini ada Oh ada ya. Habib kurang senang nih kayaknya. Tapi PR yang bagus buat PKS. Oh iya iya dong. Apa itu? Kayaknya Habib Coba. senang selalu. Coba kita Ah, dengarkan dulu. mainkan. Mainkan dulu. Berkelas Bang Yandri lagi. Bang Yandri. Kasih Kevin dulu lebih cepat Iya. Kevin. Oh, ada ya? Iya, Ada. kasih lebih cepat. Ini soal yang Prof omongin ini nih. Iya, Oh, ini dia ya? persis yang Prof Iya. Ege omongin. Coba. Kasih dulu Kevin. Anies kan selama ini kan perubahan dan nyerang Jokowi terus kan. Iya. Tiba masuk Barang ini. Caimin. Caimin kan koalisi pemerintahan. Gimana tuh? Ya kan? Saya nggak yakin apa penguatan perubahan itu akan menjadi jualannya koalisi ini itu. Karena di situ ada Caimin. Dan Nasdem juga ada di pemerintahan sekarang. Kata orang ngapain lo berubah-berubah, kan sama sekarang di perahunya Jokowi juga, itu kan. Gitu loh. Jadi menurut saya ada gombalnya juga itu. Iya, iya. Apalagi ada kampanye katanya kan BBM mau gratis. Waduh, seorang itu tipu-tipu rakyat itu. Iya kan? Tipe-tipe kampung ya. Sebagai bagian dari ini kan pemain Iya, lama. Ini Anies tuh udah nggak relevan lagi ngomong perubahan. Nggak relevan. Apa dia mau itu? Bingung juga ya. Iya. Gimana maju perubahannya gimana ya, Bang? Iya, dari mana dia ngomong perubahan? Dan faktanya hari ini juga Pak Jokowi kan masih 80% disukai kan. Dan kalau misalnya kita lihat koalisi utamanya, koalisinya Mas Anies, dua-duanya partai Pemerintah. Nasdem dan Itu maksudnya yang perlu diketahui oleh rakyat gitu loh. Jadi kalau dia jualannya perubahan dari mana? Ya sekarang Nasdem sama PKB koalisi Pak Jokowi kok. Ya kan? Koalisi Pak Jokowi. Iya. Iya betul. Nasdem punya menteri. Ya kan? Strategis. PKB juga begitu. Berarti kalau misalkan dia perubahan, berarti dia nggak ngakui menteri Nasdem kerja dong. Ya kan, berarti Pak Surya Paloh gagal dong kader-kadernya kan. Kalau misalkan perubahan, berarti dia nggak ngakui menteri PKB bagus. Ya kan? Ya kalau ngakui bagus ya lanjutkan. Iya. Perbaiki yang belum baik. Tapi kalau perubahan kan berarti merubah total. Lebih dari satu pula. Nah, jadi kalau dia masih jualan perubahan, berarti dia mengatakan bahwa menteri-menterinya Nasdem tidak berhasil. Menteri-menteri PKB gagal gitu. Kasih dulu orang itu. Ya, saya mau menutup. Saya mau Siap. menutup dengan mengatakan bahwa jadi saya menemukan jawaban teka-teki jauh di mata dekat di hati itu sesudah ada deklarasi Anies dan Caimin ya. Jadi tiga-tiganya yang pertama sempat jauh di mata, sekarang sudah dekat di hati. Sehingga secara teori sangat gampang nanti menyatakan siapapun yang menang, yang disukai oleh rakyat, Pak Jokowi tinggal menunjukkan ke sana teka-tekinya. Anda bilang tukang stempel, Bapak ini bilang punya saya cuma ingin mengatakan posisi teoretiknya adalah tinggal nunjukin ke sana loh sebetulnya sign saya tadi. Kalau dibutuhkan sen, gitu ya. Nah, tapi ada harapan. Saya bantu nih, karena saya yakin semua ilmu itu ada. Ilmu itu menyatakan begini, ini salah satu profesor saya di Cornell dulu dia bilang begini, waktu kami lagi diskusi soal program-program yang segala macam, dia bilang, "Hai guys," gitu ya. Hai guys. Berhenti semua bahasan ini. Gak ada gunanya Anda bahas ini semua. Karena apa? Ini pembahasan tidak menuju kepada kemenangan katanya. Jadi dia bilang gini, mana yang lebih penting? How to win atau how to govern? Semua yang Anda bicarakan ini adalah bagaimana caranya memerintah. Oke. Itu tidak akan terjadi tanpa bagaimana caranya menang. Menang dulu, baru memerintah. Itulah barangkali strategi yang tersisa buat mereka yang ingin
strategi perubahan. Kurang lebih seperti itu. Saya Mantap. respect dengan bahasa Egy. Kasih dulu dekat, Prof. Kasih dulu mic Beb. dekat. Dekat dulu, cuman bawah aja. Iya. Jadi Yandri ini menarik orangnya ini. Ya. Dia urusin banyak hal. Dia urusin partainya sendiri juga belum selesai pada. Jadi begini, yang ingin koalisi perubahan tuh Bang Surya. Mohon maaf, jangan dijawab. Jadi Bang Surya sampai dia masih di London itu menyatakan kepada pertemuan kemarin, tolong sampaikan koalisi kita namanya koalisi perubahan. Clear? Clear nggak? Jadi dari awalnya Bang Surya. Ya, karena Bang Surya ini kan yang memulai dan yang akan mengakhiri. Karena dia memulai pertemuannya Anies, pertemuannya Mohaimin, dia memenangkan Amin nanti. Enggak, Nah, tapi gitu. benar enggak yang disampaikan Mas Yandri tadi? Sabar dulu. Kan ada menteri-menteri yang sekarang melanjutkan 2 periode loh, Nasdem sama PKB. Apapun di sana. namanya 2 ternyata dia periode nggak loh. menerima kenyataan itu, dia katakan koalisi perubahan, titik. Dari Dari apa yang ada dong? Pak Surya Paloh berarti ya? Itu Surya yang ngomong. Dia mengakui tidak mau menteri bekerja dengan baik, tapi itu koalisi perubahan. Artinya apa? Kalau kami menang, doakan aja ya, amin. Kalau ini menang, pasti yang baik akan dilanjutkan, yang kurang baik akan kita rubah. Cakep kan? Jadi seimbang, positive thinking. Jadi apa? Bahwa memang perubahan harus, setiap pemenangan pasti ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan, namanya continue. Kasih dulu dikit agak ini. Continue. Jadi nggak ada masalah. Bib, jadi yang mau perubahan itu Pak Surya, bukan Mas Anies. Berarti ide perubahan bukan dari Mas Anies. Anies kan sama Bang Surya iya hua-hua. Dia juga. Oh, gitu. Beda-beda tipis. Apa yang dikatakan Surya, Anies ikut kok. Enggak, yang mau jadi presiden? Anies. Nah, yang ingin perubahan? Semuanya dua-dua juga pengen. Nah, gimana ini? Beda tadi Surya. Maksudnya Ini dua-duanya nggak sesuai. artinya yang menyatakan itu Surya, Anies ikut. Mestinya yang PKS lebih ikut lagi. yang memimpin itu mestinya Anies karena dia calon presidennya. Ya kan namanya. Yang ingin berubah mestinya dia, bukan yang orang Pak Surya lain. mau kasih stempel. Kalau ya kalau silakan Anda tanya pendukung begitu, partainya boleh, tapi orangnya loh. Kalau Anda tanya begitu, apa Anda bisa berdiri sendiri? Gak bisa. Anda pasti butuh seseorang. Ya, Anda nggak bisa bergerak sendiri kalau tidak ada Jokowi. Jadi begitulah kondisinya. Faktanya Anda bisa bergerak. No. Jadi pandangan saya ini adalah Terjawab ya teka-tekinya ya, sudah ya, jauh di mata dekat di hati ya. ya, memang Ghazali ini Tetap kelanjutan. peramal politik. Teka-teki. Jadi kawan-kawan sekalian, bahwa apa yang dikatakan itu nggak ada istilah pergantian itu nggak ada perubahan. Anda kalau mau lihat hasil cerita kesehatan, pendidikan, koruptor, apalagi. Wah kalau lihat kemiskinan, kalau buka angka-angkanya ngeri. Ya, jadi wajar kalau ada perubahan. Beb. Sebentar. Anda jangan menyaut-nyaut terus. Iya kan? Sebentar, tunggu saya sampai selesai. Dialog tuh harus begitu dong. Enggak, dialog. Ah. Tapi dengar dulu jadi supaya Oke, silakan. saya itu nyambung. Silakan. Kalau terputus saya hilang. Jadi gitu. Jadi banyak hal kekurangan dan kelemahan di pemerintahan sekarang. Di situ ada Demokrat, ada Mohaimin, ya terserah. Itu faktanya ada. Bagaimana perubahan? Ya kita berubah. Kesehatan, kemiskinan bagaimana kita jauhkan lagi. Narkoba kita perbaiki lagi. Apalagi? Stunting, Infrastruktur. korupsi, Batu bara. kesehatan, tenaga kerja ngeri. Hilirisasi. Kalau angka-angka yang saya bacakan, nggak apa juga saya pasti. Jadi begitu Pak. Enggak. Silakan. Jadi yang mau dirubah misalnya di bidang pertanian apa? Waduh, jangan tanya saya, tanya ahli pertanian. Loh, Angkanya ada. bagaimana ceritanya mau pakai bawa konsep Anda mau tahu perubahan? tentang pendidikan, tentang pertanian. Ya itu dulu soal pertanian kira-kira apa yang mau dirubah yang paling fundamental lah. Iya pasti misalkan impor beras. Impor beras. Pasti bisa kita perbaiki Oke, misalkan oke, pertanian. oke. Anda mau debat pertanian atau debat Enggak, apa ini? Saya pegang dulu itu yang mau berubah. Enggak, sebentar. Anda Bukan- nggak penting ini. Bukan berdebat. timpang Ini penting dong. Enggak. Penting sekali. Ini saya kan pernyataan saya kedua dengar Kalau dulu. pertanian merubah begitu nanti kita tema Enggak, siapa dengar lagi? dulu pernyataan berikutnya. Kan tadi itu ya. Oke, soal impor beras.
kenapa kok masih nunggu pemilu untuk merubah itu? Kan sekarang menterinya ada di situ orang Nasdem. Iya. Dirubah aja sekarang ya kan? Di koalisi perubahan ya Bang? Iya, kenapa mesti Emang bisa nunggu itu? menteri sendiri tanpa Jokowi? Emang bisa? Loh, katanya tadi mau Ya merubah. bisa nggak dia menteri itu merubah Iya, tanpa kenapa nggak Jokowi? bisa? Kalau kata Katanya Jokowi bisa, impor, bisa bisa nggak tuh kata dong. menterinya? Enggak bos. Jadi yang mau kalau misalnya sekarang dia udah tahu itu salah, kenapa masih betah jadi menteri, mundur aja? Iya silakan aja tanya sih dia. Nah, ini kan mau berubah. Kalau memang betul-betul mau berubah, kan nggak cocok dengan yang sekarang, jangan di situ lagi. Bukan. Untuk Anda melakukan perubahan memasuki termasuk wilayah yang bukan wilayah saya. yang kehutanan. Iya banyak Kak. Karena memang Kemiskinan. Begini. Karena Bentar, memang bentar, PKS korupsi. ini, gini, Sebentar, PKS bos. itu kan memang kan gini, dari 3 partai yang ada di situ, kami sepakat bahwa PKS mungkin bisa pakai konsep perubahan. Terus? Tapi Nasdem dan PKB kalau pakai kata perubahan itu agak aneh, itu aja. Jadi di Bang kita. Yandri tadi tepat tuh. Ya menurut saya benar dia, Ya Yandrinya. kalau dia separtai wajar lah. Enggak, semua orang kan bisa menganalisis jawaban itu. Kita juga bisa menganalisis Silakan. jawaban saya. Jadi bahwa kesalahan di mereka tidak bisa merubah atau apa dengan posisi sekarang perubahan belum terjadi karena kekuasaan di bawah yang lain. Coba nanti di bawah Anies lain lagi kisahnya. Kalau mau berubah itu sekarang itu mereka mau buat perubahan. Coba Kementerian Tenaga Kerja ada di PKB. Kementerian Desa ada di PKB. Apa yang salah di desa Ya sekarang ini? tanya mereka. Ya kalau memang ada yang salah mau dirubah silakan rubah sekarang, Ya, jangan rubah, tunggu tanya pemilu. Jokowi mau nggak dirubah? Kalau nunggu pemilu lagi kan kasihan waktu ini segala macam. Waktu itu dalam berkuasa sehari saja kekuasaan diperoleh harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Sudah. Loh ya begitu dong. Itu Teori politik. cocok. Teori politik. Nah kenapa nggak dilakukan? Masalahnya itu kan Cocok menteri tapi nggak ada semua. dilakukan. Nggak, atau Menteri di- sampai nggak semua dilakukan kan masih. loh. Diperbaiki. Nggak, Itu kan kelompok itu masih di kelompok Anda semua. nggak, saya perbaiki sedikit. Nanti begitu dia masuk ke kita. Berarti Cak Imin sekarang masih kelompok kami. Iya iya dong. Oh, saya Loh, kasih. bagaimana? Nggak, Bagaimana enggak orang masih di bawah Jokowi kok? Nggak, kasih. Sedikit. Bagaimana enggak? Enggak ini menarik nih Nggak, sebetulnya. sedikit aja nggak sebetulnya gitu. Kalau mau lebih pasti ya, Ya. kalau mau melanjutkan ini supaya hemat waktu ya. Ya. Ada masalah nggak di Kementerian Nggak ada hemat waktu, Prof. Lanjut aja, Nggak, lanjut aja. ada masalah nggak di Kementerian Perdagangan? Enggak begini, saya ingin katakan ini supaya rapi. Enggak, maksud Ya, saya bahwa ada sesungguhnya kementerian-kementerian ini saya tanya Coba masih di perbaiki, bawah gitu. Pak Jokowi atau tidak? Jawab dulu. masih, Woi. masih, Masih, oke? masih, oke. Cocok sudah. Nanti kalau kalau Allah izinkan menang, baru kita cerita. Kalau sekarang masih di bawah beliau semua, bos. Gak bisa. Enggak, tadi maksud saya untuk mencari, kan ini mau menuju contoh. Iya. Nah, ambil salah satu contoh di Kementerian Perdagangan. Iya dong, iya kan? Sehingga bisa ditanyain, Anda kan di situ, kenapa nggak dirubah misalnya? Nah, contoh di Kementerian kita udah Perdagangan. rubah. Ada masalah nggak di Kementerian Ada masalah Perdagangan? nggak sekarang? Men- Ada masalah nggak sekarang? Salah satu perdagangan. Atau sudah baik sekarang sebagian besarnya? Saya nggak mendalami. Neraca perdagangan kita sekarang naik loh, jangan salah. Ya sudah, Penghasilan Pak, negara Anda besar perdagangan dari situ. ini dong. Minyak goreng, stabilitas harga semua terjamin. Iya dong. Masalah apa? Ya, Jadi saya- kami saya wajar kan- melanjutkan. Ya, Yang masalah itu tadi yang perubahan ini loh. Jadi di sana mau pingin perubahan tapi masih duduk di situ nggak berubah. ya salahkan siapa? Iya kan? Salahkan siapa? Masih duduk tapi nggak berubah kan aneh. Kita kasih Bang Masinton dulu komentar. Ini penting tuh Bang. Ah, iya Narasi ini berubah perubahan. juga. Iya, ini kan nggak pakai narasi perubahan. Makanya, tapi kan beliau yang Dia nggak empunya pakai narasi kepresidenan. perubahan. Iya. Yang ribut narasi perubahan ini orang yang masih di dalam. Karena begini bos, Nggak, gini, begini sini sebentar. Habib, mohon sebentar. Oke. Karena di tingkat internalnya di sana juga soal kata perubahan itu jadi problem. Partai Demokrat mengatakan klaim perubahan punya dia. Tahu-tahu sekarang dipakai di tempatnya Habib. Mana Ini kan jadi ada problem kalimat nih. punya seseorang enak aja. Ya kan begitu klaimnya Nggak ada. yang ada di publik seperti itu. Kalimat itu milik kita Sebentar. semua. Iya. Di publik seperti itu. Misalkan Menteri Perdagangan, mirip Menteri Perdagangan. Nggak ada, sama Menteri semua. Enggak, ini soal istilah perubahan ini penting karena narasi. Tidak, Sebentar, tidak. narasi Begini loh, politik tentang perubahan ini itu menjadi apa istilahnya itu aktivisme yang akan dibumikan dalam rangka pemenangan. Itu Jadi akan- bukan sembarangan kata istilah perubahan itu. Loh, yang bilang Itu sembarangan besar. siapa? Loh tadi katanya udahlah terserah lah mau Loh, pakai bukan, siapa. Bukan. Kalimat perubahan ada di kami, itu benar kita akan rubah, apa salahnya? Iya tapi kan itu kata Demokrat punya dia. Nah, itu Demokrat masih silakan dipakai. aja. Yang paling Apalagi udah aneh. keluar, udah nggak ada Yang apa-apa. paling aneh menteri masih banyak di tempat situ, tapi tidak mau melakukan perubahan di sini. Merubah dulu. Saya Itu yang tanya. nggak bisa dijawab sampai sekarang. Dan Menteri nanti- itu siapa sih sebenarnya menteri itu? Sambungan tangannya presiden. Ya, apa?
Kalau main catur. Menteri. Oh. Ya, menteri di samping kuda, benar. Rajanya samping dikit. Iya benar itu. Cerdas juga inti. Naik kuda lari, kemana? Langsung dipanah, terus. Jadi saya pikir begini, gak terlalu berat permasalahan ini. Kenapa sih meributkan bahasa perubahan? Emang bahasa punya seseorang. Bahasa itu milik manusia semerata. Udah gitu aja. Jadi nggak ada alasan untuk punya saya. Saya udah bikin kecuali PT hak paten, udah ada hak paten belum? Bang, Siap, siap. Bib, jadi nanti dalam narasi kampanyenya Mas Anies dan koalisinya itu akan bawa perubahan menjadi suara oposisi seperti di koalisi lamanya apa enggak? Kalau rapat pemenangan belum selesai. Tunggu dulu. Enggak, ini kurang Tapi lebih kalau aja, Bib. tanya Abu Bakar, saya yakin akan diungkap terus perubahan. Oke, saya pikir saya akan tutup saja dengan Mas Sinton komentar lu, Bib. Mas Sinton lu belum komentar. Sebelum ditutup Oke, dengan Mas Hinton. Mas Hinton perubahan juga enggak? siapa? Enggak, Siapa perubahan juga saja? enggak? Apa? Perubahan enggak? Kalau kami melanjutkan, Mbak. Oke. Jadi Kalau melanjutkan sambil berubah boleh enggak? ya, jadi formasinya Pak Habib ini melanjutkan dengan perubahan, kira-kira gitu ya. Ya, cakep. Nah, jadi kalau saya lihat daripada kita memperdebatkan diksi perubahan tadi, itu lebih pada hashtag aja tuh. Jadi yang disampaikan umpama Iya, tapi- ini koalisi perubahan, cuman hashtag, retorik aja. Kalau mundur, mantap. Realita politiknya itu, Diusir dong, kalau ya. bisa berubah. Sebetulnya Perdebatannya coba Dia lagi ngomong kok dia lagi ngomong. diinterpretasikan dulu tadi debatnya. nggak coba- bisa. coba Saya dulu, cuma ini mau menarik ini. saya cuma mau pindah dulu dari sini aja. Nggak usah interpretasi. Ayo Pak. Iya. Jadi sejatinya apa yang disampaikan tentang jargon perubahan tadi sebatas jargon, berhenti di situ aja tuh. Ada nggak substansi dari ide perubahan besarnya apa? Ya. Jangankan yang besar, yang kecil aja nggak ada tuh. Apa kira-kira? Gitu loh. Jangankan kita bicara perubahan besarnya, yang kecilnya aja nggak ada. Berubah. Apa? Kita mau ini bedah Oke, saya jawab dulu nih. Apa yang Mama- lanjutkan dulu Mas Hinton. tentang Kalimat perubahan itu akan dilaksanakan oleh Amin. Perubahan yang terjadi adalah ketika dia duduk menang, langkah-langkah itu akan dirubah yang salah-salah daripada pemerintahan yang sebelumnya. Itulah perubahan. Yang baik, ya lanjutkan Mas yang baik Iya, ini. tapi ini Pak Sekjen, menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Daulay. Kalau bicara perubahan, nah gimana? Kementerian Pertaniannya masih dari menteri yang ikut dalam pemerintahan. Kalau dia mau rubah sekarang kebijakannya. Iya betul. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan, ya dia kalau mau rubah sekarang kebijakannya apa. Sehingga kalimat perubahan itu tidak hanya sebatas jargon dan retorika. Saya umpama sejak awal nih, ketika Bung Anies bicara perubahan, nggak ada tuh. Dia belum Apa? Konsep besar perubahannya itu apa? Nggak ada, Pak. Anda udah baca visi misinya perubahan? Sebentar dulu, tanya dulu. Ya visi misinya nggak ada. Apa yang mau kita baca? Ya belum ditampilkan, coba Itu nanti. dia. Dia kan nggak ada. Masih dimatangkan di tim, masih Iya. dimatangkan. Itu Belum dia. dikeluarkan, tapi masih dimatangkan di Tolong dalam. begini, ketika berbicara tuh jangan ngada-ngada juga. Iya dong. Anda harus tahu, dari tim yang ada ini sedang dipersiapkan untuk maju pendaftaran. Ketika maju pendaftaran di situ ada misi dan visi. Ah. Misi visi perubahan itu akan nampak gitu Anda baca. Ya. Anda belum baca belagu juga lagi. Ya belum, nggak ada bahannya. Kan belum disusun. Kan belum dikasih dia. Dia kan nggak bisa baca. Iya, bahannya belum ada. Jadi kalau menurut saya, Anda jangan anggap gampang kalimat perubahan itu. Ya, Seakan-akan tidak ada. Yang namanya perubahan itu satu hal yang wajar. Dari buruk kepada baik. Dari yang kurang, hasilnya kurang menarik menjadi lebih menarik. Tuh. Dan Dari yang, itu tampak dari angka-angka nanti. Kalau bicara kita sekarang, ini kalau siapa Berarti namanya- ini Caimin dan Nasdem
ikut pemerintahan Jokowi yang belum menarik dong ini kira-kira kalau sekarang. Saya tidak bicara. kata, Anda jangan campur-campur itu dulu. Karena kenapa? Karena ini kan peristiwa kepemimpinan yang akan berganti. Kalau menang, doakan menang saja, amin. Ya. Kalau kalah ya kembali lagi kepada jalan semula. Iya dong, kembali lagi. Ya ngikuti kelanjutan apa yang dilakukan kepemimpinan sekarang. Oke, siap. Jadi nih jangan dicampur-campur gitu. Begitu visi misi disampaikan pendaftaran tanggal berapa, Bung? 10 sampai 16. Oke, tanggal 10 kita daftar. Tak! Baca misi visi. Nah, di situ kelihatan perubahannya apa. Apa yang ingin dirubahkan, apa yang akan dilaksanakan. Insya Allah. Oke, siap. Kasih dulu hikmah dan kebijaksanaan, Prof. Enggak, saya cuma mau bilang Sebagai penutup nih. split personality tadi berlanjut dalam 3 hal tadi. Yang pertama, nggak bisa mengatakan partai yang ikut pemerintah itu harus loyal sampai 20 Oktober 2024. Nggak bisa tuh. Karena pemilunya 14 Februari 2024. Pendaftarannya yang diubah-ubah. Jadi mereka susah juga menyatakan kapan selesainya apa tadi itu visi misi. Orang pendaftarannya berubah-berubah ya kak? Iya. Saya tolong loh ini ya. Jadi Anda nggak bisa baca karena mereka menyesuaikan diri dengan tanggal pendaftaran. Ya. Jadi artinya Itu aja lah. nggak bisa diharapkan total sampai 20 Oktober 2024 kesetiaan dalam sebuah pemerintahan. Tapi gini Prof, ini Ya, saya mau komentari sedikit yang soal perubahan, Ya, soal ya, ya. perubahan jadwal ya. Iya, iya. Sebetulnya soal perubahan jadwal itu harus ada kesepakatan antara KPU Dan sebagai DPR. penyelenggara, pemerintah dan DPR. Betul. Nah kalau misalnya tadi mereka nggak setuju ada perubahan tentang jadwal itu, silakan sampaikan nanti kan ada pertemuannya. Oh, enggak. Ada rapatnya minggu depan ini. Oke. Habis ini Selasa. Enggak, kalau lepas nggak dari itu saya cuma Itu. mau bilang kesetiaan itu nggak bisa sampai enggak. Kesetiaan itu nggak ada sampai 20 Oktober 2024 karena pemilunya 14 Februari Iya, 2024 masih lama. dan pendaftarannya anggaplah 19 Oktober sampai 25 November. Itu satu. Dan yang kedua, tapi betul kalau Anda sebelum tanggal 19 Oktober 2023 itu ingin menyatakan perubahan, harusnya Anda tarik menteri-menteri Anda. Ya. Itu ya kalau mau ikut logika nih. Kan kita kan Kalau mau berubah. Kan kalau Habib tadi bilang diusir aja. Ini logikanya Bukan diusir, dibalik. kembali kepada presiden. iya betul. Iya maksudnya tadi Habib ngomongnya begitu. Hak prerogatif di Dia ngomongnya beliau. diusir aja tadi kan Pak. Diusir kata tadi. Iya kan? Ya terserah saja mau diusir ke, mau dikeluarin ke. Nggak, saya mau bilang gini, ini split personality kita. Apa istilah Kalau kita mau mengatakan kami perubahan, nggak menunggu diusir dong, menyatakan apa-apa, lalu menarik diri dari menteri karena kami nggak cocok dengan ini, kami ingin perubahan yang seperti ini gitu ya. Tapi kan kenyataannya tidak terjadi seperti itu. Nah, kalau kembali ke teman-teman di PKS ini, seperti yang tadi saya katakan, ya untuk hal-hal tertentu kalau setuju bilang aja. Tapi kalau enggak nanti jangan terlalu galak lah ya, kurang lebih Nah, misalnya kita gitu. nggak galak. Enggak, yang pertama, Aja. kan betul dia berkali-kali menyatakan dia nggak bisa sendiri. Iya. Betul ya? Ternyata ketika dia ingin menyatakan perubahan ditambah dengan Demokrat nggak cukup buat mendaftar. Nggak cukup. Jadi sekarang dia harus menerima kata perubahan ini berada di Bersama. tengah-tengah Nasdem dan PKB. Iya. Yang adalah di dalam ada ya. pemerintahan sekarang. Jadi Iya. jadi split mohon maaf nih. Dua-duanya split personality. Iya. Baik yang mengatakan perubahan karena mereka perubahan atau yang di dalam tiba-tiba ingin menyuarakan perubahan. Tapi Rubah aja sendiri. Iya, tapi gini Prof. Iya. Bagaimana lah tuh perasaannya PKS ada di tengah dua partai seperti ini. Dia pingin berubah, yang ini kan masih bagian daripada yang ada. Tapi dibalik Ini juga kan repot yang nih. dua ini, Ah. yang dua ini kalau betul ingin berubah, Ya. ya mundur dong. Oh iya gitu Sama-sama. ya. Itu sama-sama. disarankan Iya. oleh Tapi PKS. sekali lagi, Berarti nggak ingin-ingin banget dong berubah berarti. apa namanya? Kalau nggak mundur berarti Nggak ingin-ingin banget. nggak mau berubah. Nggak ingin banget. Iya. Atau nggak berani menyatakan perubahan karena tadi katanya kalau apa tuh menteri itu di samping raja katanya. Terus kalau nggak lari tapi dipanah katanya. Kurang lebih begitu ya. Nggak itu dia yang. Jadi saya lihat ya. Nggak, saya Perdebatan kita ini nggak terlalu menarik Iya, iya, sebenarnya. benar. Nggak, Karena saya- yang berkuasa terlalu banyak partainya deh. Coba kalau Oh. partainya Siap. bisa seimbang aja, lebih enak. Kan ya. dia nggak tadi analogi tadi benar. Menteri di samping raja. Oh kenapa nggak menterinya pergi aja? Kalau pergi dipanah katanya. Ya. Saya rasa Lucu. cukup. Terakhir aja. Tapi tetap masih ada harapan. Apa itu harapan? Lagi-lagi
menang dulu baru memerintah. Ya, Saya rasa itu yang ada di itu kalimat pikirannya. yang benar. Itu yang ya. ada di pikirannya Anies Baswedan. Itu tergambar sebenarnya ketika Bang Surya itu ngambil Anies. Itulah yang membuat kaget Presiden. Tapi begini. Ya, sebentar. Ini tiap saya ngomong. Jadi, apa namanya? Kenapa kok dia ada di situ kok ngambil yang lain? Ya itulah. Namanya ingin akhir masa jabatan presiden, ya perubahan. Kalau nggak ada perubahan bagaimana? Kalau berkelanjutan bikin aja periode ketiga, bikin periode keempat, selesai. Tetapi kan ini memang harus ada. Ketika Bang Surya ngambil Anies, memang siap untuk sistem yang baru. Nah, biasanya sistem yang baru itu perubahan. Saya rasa cukup ya, saya tidak ingin terlalu Tapi panjang lebar. bahaya. Itu nggak ada kesinambungan, itu juga nggak baik buat bangsa kita. Maka kita perlu kesinambungan. Kalau periode jabatan presidennya memang harus dibatasi konstitusi 2 periode. Nah, kalau katakan Ganjar melanjutkan ya ketiga tadi, tapi bukan dengan periode orang yang sama. Nah ini dari tadi baru ini ngomong Ganjar nih. Apa? Dari tadi. Iya. Tadi kan kita bahas tentang perubahan. Nah kalau kita tentu Saya nggak ngerti ya. dengan Pak Ganjar tadi itu kita ingin melanjutkan kesinambungan pembangunan selama masa 2 periode Pak Jokowi, dan dengan Pak Ganjar itu 3 periode kesinambungan pembangunannya loh ya. Oke. Nah bukan orangnya. Berarti Pak Ganjarnya adalah periode ketiganya Pak Jokowi dong. Iya betul, melanjutkan ke pembangunan tadi itu Kasihan. dari 2 periode sebelumnya. Oke. Gitu Bapak. Cuman yang Bang paling Saleh, Jadi begini, yang paling susah. Closing dulu nanti, saya Habib ingin habis itu tanya closing. pada Ulay. Habib terakhir, closing Habib. Saya ingin tanya pada Ulay. Oh, satu. Seandainya Daulay ini ketua Komisi 8. Berganti. Saya pernah, Sebelum saya berganti. pernah ketua Komisi 8. Sebentar. Dulu pernah saya. Sebentar. Ya gimana? Anda menggantikan ketua komisi misalkan. Kira-kira Anda perlu perubahan enggak? Jadi begini, kalau saya mau contohkan. Enggak, jawabnya singkat aja. Enggak, jawabannya begini, saya mau Ya, jawab. kata dong. aja, perubahan perlu enggak? Enggak, tadi kan dia disebut nih soal membedakan mana perubahan, mana enggak perubahan. Di Amerika, kalau dia Demokrat, mau melanjutkan misalnya udah 2 periode kayak Obama kemarin. Ada presiden calon yang lainnya. Dia akan melanjutkan Obama misalnya seperti itu. Itu jelas kok mereka, ya udah Demokrat, visi misinya sama. Itu namanya kelanjutan. Tapi kalau nanti Republik yang menang itu berubah. Itu namanya perubahan. Nah di tempat ini sekarang problemnya adalah kalian itu antara perubahan dan kelanjutan nyampur. Nah ini jadi problem. Ya itulah Indonesia. Itu namanya dalam filsafat namanya Itulah Indonesia. namanya filsafat problem ontologis, Pak. Ya, sudah penting ada istilahnya kan? Ada istilahnya kan? Wah, Ada iya namanya. istilah problem ontologis yang kalian nggak bisa pecahkan. Tapi bisa dijalani kok nggak bisa dipecahkan. Pecahkan dulu apa yang dimaksud Menang perubahan dulu. Menang baru Kalau jalan. gini, yang Kalau kedua, ada berapa- sebentar, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah sangat merugi kita ini jika kita bisa melakukan perubahan sekarang masih nunggu lagi 1 tahun ke depan sampai 1 Oktober 2024. Ya sudah. Padahal sekarang masih ada waktu untuk merubah. Bayangkan kalau 6 bulan melakukan perubahan sekarang, apa nggak dahsyat tuh? Kalau memang ada yang mau dirubah, jangan-jangan memang nggak ada yang mau Saya dirubah ini. rasa ada. Anda aja belum Nah, tahu. makanya, Anda nggak menterinya. gimana Coba sih? kalau Anda menterinya, Anda tahu tuh yang mana berubah. Coba tanya tuh siapa si Yassin Limpo. Apa yang lagi dirubah tentang soal beras, soal peternakan, soal cabai. Ya kenapa Ada nggak perubahan? kenapa nggak dilakukannya Itu sekarang? Tanya dia dong kan sudah. Justru Itu- begini loh. Gini, Harga gini. pupuk mahal, langka di desa-desa. Nah itu gimana dong Anda ini ya? memasuki wilayah yang saya tidak detail. Ada paksakan suruh paham. Bukan. Ini kebodohan. Enggak, konsep aja, Bib. Konsep. Ya, Jangan, konsepnya. jangan yang detail. Konsep aja, konsep. Oke, kalau Konsep perubahan menurut koalisi perubahan itu apa yang dimaksud perubahan? Definisi dulu. Setiap ilmu pengetahuan itu harus mulai dari definisi. Orang Kalau filsafat definisi, susah. enggak. Benar, ini kok profesor tanya dong. Setiap ilmu pengetahuan itu harus dimulai dengan definisi. Kalau Contoh, definisi oke. enggak jelas, maka turunannya ke bawah pasti tidak akan jelas. Oke, saya setuju. Karena Nah itu, ilmiah. maka coba. Itu ilmiah. Saya Kasih contoh. tahu dulu perubahan itu apa. Misalkan perubahan. Kasus tenaga kerja. Nah, Jumlah pengangguran, TPPO dan sebagainya. Oke. Yang misalkan sekarang buruk diperbaiki, TPPO itu dihilangkan. Bagaimana itu cara? akan dirubah. Harus dirubah. Nah sekarang menterinya kan ada di situ. PKB berkuasa.
Kenapa nggak dirubah sekarang aja? Kan bahaya nih. Jalan. Mana yang Mana dirubah? tahu ente? Lah, tahu. saya Komisi 9, Bib. Cek coba. Apa yang Saya harus Komisi dirubah? 9 urusannya tenaga kerja, Ya saya tahu. Allah, dia pikir dia Kenapa punya nggak dirubah paham kali. sekarang? Tuh, mereka sedang melakukan, makanya TPPO lagi dikerjakan keras dengan polisi, dengan semacam-macam dan sebagainya. Mana coba yang TPPO dimaksudnya mana? Berarti ada perubahan yang dilakukan sekarang. Kayak gini aja. Berarti yang sekarang ini udah Kalau berubah. Anda Beb. anggap tidak berubah, ya begitulah kondisi. Sudah daripada saya capek. Ya. Ya, tutup pantun, Ya, pantun, itu. pantun, Beb. Oh, Pantun, ya, Beb. ya, Pantun. Saya ingin Pantun menyampaikan. sambil doa, Bib. Tutup Ah, doa. Beb, pantun, tutup dengan doa. Pakai Kan pantun. saya terakhir cepat bicara sebentar. Jadi kalau menurut saya, Beb pakai mic yang ini, lebih paten, lebih paten. ini menarik sama orang filsafatnya dalam. Gitu. Memang sekolahnya filsafat dan cum laude lagi dia. Jadi bahwa kita ini berbangsa. Kalau kita lihat ya, jumlah partai yang ada di penguasa dominan. Yang tidak cuma 2. Kira-kira bisa nggak bikin 2 itu koalisi berjalan? Nggak bisa. Demokrat sama PKS nggak jalan. Dia butuh partner 1, 2, 3. Nah sekarang makanya begitu nanti kepemimpinan Anies menang, Amin menang, maka dia akan bikin konsep perubahan. Perubahannya bagaimana? Kita lihat nanti dari semua apa yang ada. Di data, ya iya dong, masa Anda mau nyuruh saya paksa perubahan yang mana, yang mana, yang mana. Anda nggak ngerti sih menteri itu kerja bikin perubahan. Anda kan ngontrol aja. Gitu. Nah, jadi ada yang dikerjakan, Bung. Ya, saya rasa itu saja. Semoga kita doakan. Doa dulu, Beb, doa. Sabar dikit. Partai perubahan ini, koalisi perubahan ini dikasih kesempatan Allah untuk merebut kemenangan yang akan datang ini. Ya, Amin. makan di warung jangan lupa bayar. Mantap, cakep. Tunggu bentar, ambil kembaliannya. Paten, Kapal Amin yang pertama berlayar. paten. Insya Allah yang jadi pemenangnya. Uhuy. Ya. Kasih tutup dulu doa, Beb, doa. Ya Allah, Kasih ya doa Allah, ya dulu. Allah, doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waladhdallin amin amin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub wa tubur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi subhanahu alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke, amin. Enggak pakai amin. Terima kasih tepuk tangan sekali lagi untuk para pembicara, teman-teman. Demikian Safari 24 pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan kita diskusi lagi. Thank you.